Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Selamat malam kawan-kawan semua. Jadi kita bertemu kembali ya di pertemuan online, masih membahas mengenai latihan soal dan pembahasan mengenai soal UKOM perawat yang D3 maupun yang NAS. Nah, di kesempatan kali ini kita membahas seri soal KMB atau keperawatan medikal bedah. Oke, silakan teman-teman yang sudah masuk di kelas WhatsApp-nya, silakan bisa masuk ya, yang sudah disampaikan di kelas WhatsApp-nya ada link YouTube, teman-teman bisa klik saja sehingga langsung bisa beralih ke kelas YouTube live-nya. Teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Bagi teman-teman yang belum bergabung di kelas WhatsApp-nya, silahkan link untuk masuk ke kelas WhatsApp sudah kami sertakan ya di bagian deskripsi video ini. Nah, jadi teman-teman yang sedang mempersiapkan UKOM, ya baik yang masih kuliah mungkin bisa silakan, nggak apa-apa, teman-teman masih bisa bergabung sembari teman-teman mempersiapkan uji kompetensi sejak dini. Nah, kita di sini sudah mempersiapkan UKOM sejak dini. Mungkin masih ada teman-teman di sini yang masih semester 6 misalnya, semester 4 dan sebagainya. Jadi teman-teman silakan boleh juga bergabung ya, ajak teman-teman lainnya untuk bergabung di kelas WhatsApp ini. Nanti akan ada pembahasan dan latihan soal mengenai uji kompetensi perawat baik yang untuk D3 maupun yang program studi NAS S1. Linknya sudah ada di deskripsi video ini ya teman-teman, silakan klik deskripsi, kemudian akan ada muncul di bagian link kelas WhatsApp. Nah, teman-teman bisa klik saja, teman-teman juga bisa langsung masuk di kelas WhatsApp-nya, dan teman-teman juga boleh mengajak teman-teman lainnya untuk bergabung supaya apa? Supaya teman-teman lainnya juga bisa merasakan manfaat dari kelas WhatsApp ini dan akhirnya bisa mendapatkan predikat kompeten semuanya. Oke, silakan yang belum bergabung ya. Oke, saya tunggu. Yang belum bergabung di kelas YouTube-nya silakan. Oke, baik, kita mulai ya pertemuan pada kesempatan kali ini membahas latihan soal mengenai keperawatan medikal bedah. Kita awali soal pertama. Laki-laki usia 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan cedera kepala. Pasien mengalami penurunan kesadaran, GCS-nya E1, V3, M3. Hasil pemeriksaan tekanan darah 128/90, frekuensi nafas 20 kali per menit, frekuensi nadi 83 kali per menit. Pasien mendapatkan terapi Braineck dengan dosis 1 kali 125 mg per IV. Sediaan Brainecknya adalah 500 mg dalam 4 ml. Berapakah mililiter Braineck yang diberikan kepada pasien? A 0,5 ml, B 1 ml, C 1,5 ml, D 2 ml atau E 2,5 ml. Di pertemuan kali ini kita awali dengan soal mengenai sediaan obat ya, dosis sediaan obat. Nah, jadi nanti tinggal kita perhatikan dosis dari sediaannya berapa, kemudian tinggal kita masukkan pada kebutuhan dosis pada pasien tersebut. Silakan teman-teman coba dulu menghitung
terkait tentang berapa kira-kira dosis Brainiac yang diberikan kepada pasien. Ya, seperti biasa, teman-teman bisa coba menjawab, langsung saja ketik di kolom live chatnya. Ya, di kolom live chatnya ya, silakan teman-teman bisa ketik nomor 1 jawabannya apa. Oke, silakan teman-teman yang lain yang belum jawab. Nah, masih kami tunggu kira-kira jawabannya apa. Sambil coba dihitung. Nah, kira-kira berapa sih dosis yang diberikan kepada pasien ini. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, jadi langsung saja kita fokus terkait tentang dosisnya ya. Jadi di sini kan disebutkan kalau dosisnya adalah 1 kali 125 mg. Ini yang dosis yang diberikan kepada pasien. Nah, sedangkan sediaan obatnya itu adalah 500 mg dalam 4 ml. Sedangkan yang diberikan kepada pasien hanya 125 mg. Nah, kira-kira berapa mili obat yang diberikan kepada si pasien ini? Di soal UKOM memang ada beberapa yang berkaitan dengan rumus ya, ada rumus luka bakar misalnya, kemudian ada rumus menghitung tetesan infus, kemudian ada rumus sediaan obat, kemudian ada rumus taksiran persalinan, ya ada rumus HPHT, rumus Nagel, jika teman-teman masih ingat. Kemudian ada rumus apa lagi ya, berhubungan dengan TFU, misalnya tinggi fundus uteri. Baik, langsung saja kita bahas ya untuk soal pertama ini mengenai sediaan obat ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang opsi jawaban B. Oke ya. Kompeten teman-teman yang menjawab B, yaitu 1 mili. Kenapa kok bisa 1 mili? Nah, perhatikan di sini. Jadi dosis yang diberikan kepada pasien ini kan adalah 125. Ini kan dosis pada pasien. Jadi pasien itu mendapatkan 125 mg. Nah, sedangkan sediaan yang ada pada obat, nah ini ya, yaitu adalah 500 mg dalam 4 mili. Nah, berarti kita hitung per milinya berapa. Ya, tinggal kita bagi 500 dibagi 4, nah kira-kira jawabannya berapa? Itu adalah 125. Nah, jadi artinya apa? Artinya adalah dalam 1 ml itu mengandung Brainiacnya adalah 125 mg. Sedangkan dosis yang diminta adalah 125. Nah, maka jawabannya adalah jawabannya adalah 1 ml atau opsi B. Nah, oke ya. Oke, apa ada yang mau dibahas di sini, teman-teman? Silakan. Sambil lalu nanti saya akan ketikkan di kelas WhatsApp-nya kalau memang ada yang perlu dibahas mengenai soal pertama ini, mengenai soal cara menghitung dosis berdasarkan sediaan obat yang ditentukan oleh kasus. Oke, baik ya, bisa kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Perempuan usia 40 tahun berobat ke poliklinik dengan keluhan sulit menelan makanan. Hasil pemeriksaan membran mukosa pucat, adanya sariawan, tekanan darah 100/90, frekuensi nadi 100 kali per menit, dan lemah, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhu 38,8 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan utama dari kasus tersebut?
A. Nyeri akut, B. Hipertermi, C. Nutrisi kurang atau defisit nutrisi, D. Perfusi cerebral, atau E. Defisit volume cairan ya, atau kekurangan cairan. Silakan teman-teman coba menjawab terlebih dahulu. Nomor 2 jawabannya apa? Silakan ketikkan di kolom live chat-nya. Jadi pada soal nomor 2 ini keluhannya adalah pasiennya sulit menelan makanan. Kemudian dari hasil pemeriksaan fisik, membran mukosanya pucat, kemudian ada sariawan, tekanan darahnya agak menurun ya sedikit, frekuensi nadi di batas atas, frekuensi nafas masih dalam rentang normal, suhunya meningkat 38,8 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama dari kasus tersebut? Jadi jawaban soal nomor 2 ini adalah yang opsi B, yaitu adalah hipertermi karena adanya peningkatan suhu, kemudian adanya sulit menelan makanan, adanya sariawan, ini tanda-tanda pasiennya kemungkinan mengalami resiko infeksi ya. Adanya infeksi sehingga mengakibatkan suhunya meningkat. Maka masalah keperawatan utamanya karena suhunya sangat meningkat ya 38,8 hampir ke 39, maka jawabannya adalah yang opsi B, yaitu hipertermi. Oke, kompeten teman-teman yang menjawab soal nomor 2 dengan opsi jawaban B. Oke ya, kompeten semua. Semoga ini bisa terus berlanjut pada saat nanti teman-teman ujian. Dan pada saat pengumuman, nama teman-teman mendapatkan predikat kompeten. Amin. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Laki-laki usia 37 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis anemia. Hasil pemeriksaan HB-nya 7, pasien direncanakan untuk transfusi darah. Perawat telah memasang jalur intravena dan memberikan NaCl 0,9% 50 cc. Darah yang sudah disiapkan kemudian dihangatkan. Apakah tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Mengobservasi pasien, B. Memasang darah transfusi, C. Mendokumentasikan data yang relevan, D. Mengecek label darah dan mencocokkannya, atau yang E adalah menutup klem yang berada di bawah kantong normal salin. Silakan teman-teman menjawab soal nomor 3, silakan ketik ya di bagian live chat-nya. Jangan lupa nomor 3 ya, supaya tidak bertabrakan nanti jawabannya dengan teman-teman lainnya. Oke. Soal ketiga ini berkaitan dengan SOP, standar operasional prosedur. Nah, kira-kira apa tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Soal ini berkaitan dengan tindakan transfusi darah. Baik, langsung saja kita bahas soal nomor 3. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah ini ya, perawat telah memasang jalur intravena
atau IV line dan memberikan LC 0,9% 50 cc. Kemudian darah sudah disiapkan, kemudian dihangatkan. Nah, kira-kira apa tindakan selanjutnya perawat untuk dalam melakukan tindakan transfusi ini? Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D. Nah, sebelum kita pasang darah ini ke pasien, yang harus kita lakukan adalah check and recheck ya, cek label darah dan mencocokkannya. Nah, ini adalah supaya untuk meminimalisir terjadinya reaksi transfusi akibat kesalahan dari jenis darah. Nah, jadi kita cek dulu, oh ternyata pasien ini harus diberikan PRC, misal ini kan karena berhubungan dengan HB, berarti PRC. Kita cek apakah darah ini benar-benar PRC, takutnya WB dan sebagainya. Kemudian kita cek golongan darahnya juga, apakah benar cocok dengan pasien ini. Nanti keliru atau ada kesalahan, maka kita lakukan adalah yang opsi jawaban D, mengecek label darah dan mencocokkannya. Nah, setelah sudah benar-benar pasti dan benar itu darah memang buat si pasien ini, baru kita bisa lakukan pemasangan transfusi darah. Oke. Kompeten teman-teman yang menjawab nomor 3 dengan jawaban opsi jawaban yang D, mengecek label darah dan mencocokkannya. Sebelum kita lanjutkan nomor 4, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, semoga tetap sehat dan semangat ya dalam mempersiapkan uji kompetensi nanti. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Perawat Online dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Baik, kita kembali ke soal. Kita sudah masuk ke soal keempat. Seorang pasien dirawat dengan keluhan demam tinggi sejak 30 menit yang lalu. Hasil pemeriksaan pasien tampak lemas, mukosa bibir kering, peteki positif, fusi berdarah, suhu 39,5 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan trombositnya 6.800, leukositnya 4.320 per milimeter kubik. Keluarga mengatakan demam pasien naik turun. Pasien mendapatkan terapi cairan RL 2000 ml per hari dengan faktor tetesnya adalah 20 kali per menit. Berapa jumlah tetesan infus yang diberikan pada pasien tersebut? A. 20 tetes per menit, B. 28 tetes per menit, C. 38 tetes per menit, D. 56 tetes per menit, atau yang E. 83 tetes per menit. Silakan teman-teman coba menghitung lagi. Nah, ya tadi di awal sudah menghitung. Soal keempat kita menghitung lagi, tapi ini menggunakan rumus infus ya, atau penghitungan tetesan infus dengan faktor tetesnya 20. Berarti faktor tetes 20 biasanya digunakan pada pasien dewasa. Kalau anak-anak biasanya menggunakan faktor tetesnya 60. Nah, karena ini pasiennya dewasa dan sudah ditentukan juga kalau faktor tetesnya 20, ya sudah tinggal kita masukkan sesuai faktor tetes yang diminta pada soal. Kita lihat jawaban yang benar ada di opsi jawaban B. Nah, oke, jawabannya yang benar, yaitu 28 tetes per menit. Nah, jadi jawabannya yang opsi B. Masih ingat rumusnya ya, jadi jumlah cairan dikali faktor tetes dibagi waktu. Waktu dalam satuan menit. Nah, ini kan disebutkan kalau pasiennya butuh 2000 ml per hari, satu hari ya.
Satu hari adalah 24 jam. 24 jam berapa menit? Ya tinggal 24 dikali 60. Nah, jadi ini kalau kita masukkan angka, jumlah cairannya diketahui sudah, itu adalah 2 liter ya, atau 2000 ml. Kita menggunakan satuan mililiter di sini. Kemudian dikali faktor tetes, atau tetesnya sudah tahu adalah 20. Kemudian kita bagi waktu atau dalam satuan menit, ya sudah, berarti 24 jam. Ya, 1 jam kan 60 menit, kalau 24 berapa menit, tinggal dikalikan 60. Nah, maka dengan pembulatan, maka ketemulah hasilnya adalah 28 ppm. Ini dibulatkan ya. Jadi dengan pembulatan maka jawabannya adalah 28 ppm. Ini cara umumnya. Nah, untuk cara cepatnya bagaimana? Cara cepatnya teman-teman silahkan bisa tonton di video pembahasan khusus mengenai rumus infus. Ya, di sana ada rumus umumnya, kemudian ada rumus sederhananya, dan juga ada rumus cepatnya. Nah, jadi rumusnya sangat pendek sehingga kita bisa menentukan TPM itu dengan cepat. Nah, silakan teman-teman bisa tonton di video mengenai rumus infus, sudah kami masukkan juga, ada di link deskripsi video ini. Oke, jadi selamat kompeten teman-teman yang menjawab opsi jawaban B di soal nomor 4, yaitu adalah 28 ppm atau tetes per menit. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Laki-laki usianya 43 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam. Oke, dengan Hill post herniotomy hari ketiga. Hasil pemeriksaan didapatkan data luka kemerahan, bengkak, darah sekitar luka, teraba hangat, luka bersih, panjang luka 10 cm, jumlah jahitan luka adalah 10 jahitan. Leukosit 11.000 gram per desiliter. Apakah masalah keperawatan yang tepat sesuai kasus tersebut? A. Nyeri akut, B. Resiko infeksi, C. Defisit pengetahuan, D. Kerusakan mobilitas fisik, atau E. Kerusakan integritas kulit. Silakan teman-teman bisa mencoba menjawab dulu di kolom live chatnya. Nomor 5 jawabannya apa? A, B, C, D, atau yang E? Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi B. Jadi masalah keperawatannya yaitu berhubungan dengan yang B, adalah resiko infeksi. Kenapa kok resiko infeksi? Karena perhatikan data mayor yang ada pada soal nomor 5 ini. Nah, di sini disebutkan kalau ternyata pasiennya ada luka, lukanya kemerahan, bengkak. Ya, bengkak berarti ada inflamasi. Kemudian di sekitar luka teraba hangat. Kemudian luka bersih, panjang luka 10 cm, jumlah jahitan 10 jahitan. Leukosit 11.000 gram per desiliter. Nah, ini sudah di batas atas dari leukosit. Nah, hati-hati. Ada leukosit, kemudian ada luka bengkak, kemudian lukanya teraba hangat. Nah, kemudian pasiennya post herniotomy hari ketiga. Nah, kalau kita kaitkan dari gejala dan keluhan yang ada, maka nanti bisa kita simpulkan kalau masalah keperawatan pada kasus nomor 5 ini adalah yang opsi B, yaitu adalah resiko infeksi. Nah, ini ya, karena leukositnya sudah di batas yang atas, yaitu 11.000. Nah, meskipun dalam rentang normal, tapi dia sudah mepet di batas atas. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita sudah masuk ke soal nomor 6. Perempuan usia 46 tahun dirawat di ruang rawat PPOK dengan keluhan batuk, sulit mengeluarkan dahak, sesak nafas.
Hasil pemeriksaan terdengar suara ronki. Frekuensi nafas 28 kali per menit. Suhu tubuhnya 38 derajat Celcius. Tampak gelisah, apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Bersihan jalan nafas tidak efektif. B. Pola nafas tidak efektif. C. Defisit nutrisi. D. Hipertermi. Atau yang E adalah ansietas. Yang belum menjawab, teman-teman silakan coba menjawab soal nomor 6, jawabannya A, B, C, D, atau E. Nah, bisa dituliskan di halaman dari masjid hijau. Nah, masjid apa itu namanya? Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban A. Nah, di sini sudah jelas adanya suara ronki, ada suara nafas tambahan. Berarti kan RR-nya juga mengalami peningkatan. Kemudian sulit mengeluarkan dahak, kemudian ada batuk. Nah, ini semuanya mengarah pada bersihan jalan nafas tidak efektif. Jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban A. Kita lanjutkan soal nomor 7. Laki-laki usianya 38 tahun dirawat di ruang bedah karena luka bakar. Hasil pemeriksaan luas luka bakarnya adalah 27%. Luka bakar derajat 2, berat badan pasien 55 kg. Pertanyaannya, berapakah kebutuhan cairan 8 jam pertama pada kasus tersebut? Opsi jawaban A 5.940, B 4.500, C 3.600, atau yang D adalah 1.485. Teman-teman masih ingat ya penggunaan dari rumus Baxter ya, atau untuk menghitung kebutuhan cairan pada pasien yang mengalami luka bakar. Baik, langsung saja kita coba bahas. Rumusnya masih ingat ya, 4 dikali luas luka bakar dikali berat badan dalam satuan kilo. Nah, ini adalah untuk menentukan kebutuhan cairan dalam 24 jam. Sedangkan yang ditanyakan pada soal, kita lihat kembali soalnya adalah hanya 8 jam. Nah, ini jadi adanya perbedaan, yang 8 jam atau 24 jam. Sepertinya ini keliru ya, yang harusnya 24 jam itu di rumah sakit, yang cuma hanya 4 jam itu harusnya ada di puskesmas. Sekarang tinggal kita masukkan, kita kembali lagi ke rumus Baxter 4, nah kemudian dikali luas luka bakarnya berapa, di sini ditemukan 27, kemudian berat badannya adalah 50. Nah, maka jawaban tepat adalah opsi jawaban Oke, yang mana kira-kira? Sambil lalu saya hitung juga ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang mana? Iya, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban D. 2970 didapat dari mana? Ini kita masukkan ya. 4 dikali
Luas luka bakarnya adalah 27, jadi kita tidak perlu menghitung karena sudah ditentukan. Kemudian berat badan pasien adalah 55 kg, ini dalam 6 jam. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. 4 dikali 27 dikali 55. 5. Nah, maka jawabannya ketemu adalah 5940. Nah, kemudian kita beranjak ke yang namanya EGI. Pertanyaan yang dituliskan pada soal adalah 8 jam pertama. Kalau 24 jam selesai sampai sini, tapi kalau 8 jam pertama hasilnya ini adalah, ini kan hasilnya 5.140, ini dibagi 2. Nah, ini untuk menentukan PSCA. Oke, selamat untuk kompeten teman-teman yang menjawab opsi jawaban D, 2970. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 8. Perempuan usia 32 tahun dirawat di ruang bedah dengan luka bakar akibat tersiram air panas. Hasil pemeriksaan, pasien mengeluh nyeri, skala nyeri 8, area luka bakar di seluruh dada dan tangan kanan. Tekanan darah 110/70, frekuensi nadi 110 kali per menit, dan frekuensi nafas 24 kali per menit. Berapa persen luka bakar pada pasien tersebut? A 9%, B 18%, C 27%, D 30%, atau yang E adalah 32%. Nah, silakan teman-teman coba menghitung lagi. Nah, ya siapkan kertasnya, teman-teman coba menghitung. Saya dicoret-coret kertasnya untuk menemukan berapa persen luka bakar pada pasien tersebut. Silakan teman-teman bisa mencoba menjawab, jangan lupa ketik ya di bagian live chat-nya. Baik, langsung saja kita bahas. Nah, karena berhubungan dengan luka bakar dan pertanyaannya hanya berapa persen luka bakar, berarti yang perlu kita tinjau adalah area yang terkena luka bakar. Jadi di soal nomor 8 ini area yang terkena luka bakar yaitu ada di seluruh dada. Ya, seluruh dada berarti 9%. Kemudian tangan kanan. Kalau tangan kanan berarti hanya salah satu tangan, maka juga 9%. Sudah, tinggal kita jumlah 9 ditambah 9. 9 ditambah 9, maka jawabannya adalah yang 18. Jadi opsi jawaban B yang benar. Nah, berapa persen luka bakar? Jadi jawabannya adalah 18%. 9% itu di dada saja. Kemudian tangan, satu tangan itu 9%. Kalau satu kaki itu adalah 18%. Kami ingatkan kembali teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya channel ini terus memberikan latihan-latihan soal kepada teman-teman ya, berupa uji kompetensi. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya latihan dan pembahasan soal mengenai keperawatan medikal bedah atau KMB pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajarnya teman-teman, semangat kompeten. Kami doakan semoga teman-teman semuanya lulus dan mendapatkan predikat kompeten.
terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.